Allah tidak melihat kesuksesan, kejayaan, nasab, fisik, kekayaan, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah berinfak di saat lapang maupun sempit. Aku masih berinfak di saat lapang, tapi aku mikir-mikir kemudian berinfak di waktu dalam keadaan kesulitan. Aku suka marah-marah, aku juga susah untuk memberikan maaf terhadap orang-orang yang pernah bersalah kepadaku, dan aku kadang-kadang malas untuk berbuat kebaikan. Menangislah lagi Al-Ahnaf bin Qais karena dia mengukur dirinya ternyata tidak seperti ayat yang dia baca, bahwa orang-orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, aku tidak seperti ayat yang aku baca ini. Melihat fenomena yang ada di masyarakat, kadang-kadang ada orang yang mengutamakan dirinya sendiri dengan mengorbankan banyak kepentingan orang lain. Al-Ahnaf bin Qais menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengukur dirinya, bercermin dirinya di posisi mana. Ambisi seseorang itu bukan hanya kemudian kapan selesai membaca surah. Ambisi atau cita-citanya adalah mata at-ta'idu lima atlu, kapan kemudian aku bisa dapat pengaruh dari apa yang aku baca. Wa mata asdajir, kapan aku tersadar. Wa mata atabir, kapan aku mengambil pelajaran. Seandainya Al-Quran itu turun ke gunung, maka gunung itu akan menjadi tunduk dan pecah karena takutnya kepada Allah. Sudah berapa kali kita baca Al-Quran dan khatam Al-Quran, tetapi kenapa hati kita yang sesungguhnya seonggok daging yang kecil, yang lembut, tapi ternyata jauh lebih keras dari besi. Dan berapa kali sudah ayat-ayat yang kita baca, tapi tidak ada satupun yang punya pengaruh kepada kita, dan hanya menjadikan sebagai sebuah nilai bacaan, tapi tidak dalam kehidupan keseharian. Tiga itu dibuat lupa oleh Allah. Malaikat pencatat pun dibuat lupa. Anggota tubuh yang melakukan dosa dibuat lupa, dan tempat di mana dia berbuat dosa dibuat lupa, sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan suci dan tidak ada yang bersaksi bahwa dia adalah hamba yang berdosa atau bersalah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kejarlah itu, rencanakan dengan sebaik-baiknya dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Ketika kemudian dalam dunia birokrasi dimanapun kemudian musyawarah rapat selalu dilakukan untuk sebuah kebaikan, perencanaan program tertentu. Tapi kenapa untuk program akhirat kita kadang-kadang tidak pernah ada perencanaan dan hanya dijalankan seadanya dan sebijanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumaratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini saya mengajak pada diri saya pribadi senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya puncak keberagamaan seseorang itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga setiap Jumat rukun khutbah yang perlu kita sampaikan itu adalah wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaidah-kaidah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang membicarakan tentang ketakwaan itu. Di antaranya adalah wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang mafhum mukhalafahnya, ketika orang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan berakhir dengan baik. Akhir yang baik itu dimulai ketika dia berada dalam kondisi husnul khatimah, dan nanti pada saat di akhirat dia mendapatkan janji Allah, mendapatkan surga yang dijanjikan Allah dan bisa kemudian melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang akan diraih orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dalam hal kemuliaan, kesuksesan, kejayaan itu tidak dilihat dari sesuatu yang bukan dari nilai ketakwaan. Allah tidak melihat nasab, fisik, kekayaan, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Yang kadang-kadang ayat ini kemudian banyak dilanggar oleh kebanyakan manusia yang melihat bahwa kemuliaan seseorang itu dilihat dari nasabnya, dilihat dari fisiknya, dilihat dari jabatan dan kekuasaannya, dilihat dari pernak-pernik dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh tentang model ketakwaan itu dilihat sebagai bagian kemuliaan seseorang dan tidak melihat pernak-pernik dunia. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah itu. Walaupun sebagian besar orang-orang kaya yang merasa terhormat pada saat itu kemudian menyayangkan keputusan Nabi untuk menyuruh seorang mantan budak jelek hitam, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa kemuliaan seseorang itu sekali lagi bukan dilihat dari itu. Begitupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hujjatul Wada itu, pada saat khutbah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun membonceng Usamah bin Zaid, seorang anak ingusan yang sebenarnya merupakan hal-hal biasa dan tidak pantas untuk dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari fisik, nasab atau apapun pernak-pernik keduniaan, tapi dilihat sebagaimana kemudian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita kaum muslimin yang dirahmati Allah terus berusaha untuk mengukur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia kemudian mengukur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ketika kita belajar dari Al-Ahnaf Al-Qais, ya, seorang tabi'in di masa sahabat Umar bin Khattab sampai zamannya Muawiyah, seorang tabi'in yang luar biasa. Dia memiliki kemudian kesabaran, ketakwaan, kezuhudan kepada Allah Subhanahu wa taala, memotret dirinya dengan lensa ilahi. Dia memotret dirinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an karena dia sadar betul bahwa Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk hidup. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu, dan itu adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Ahnaf bin Qais yakin tentang itu.
Lalu kemudian dia pegang Al-Quran, dan saat kemudian dia pegang Al-Quran, dia ingin mengukur dirinya sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu dibukalah Al-Quran itu, dan pada saat kemudian beliau membaca ayat di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18 yang bercerita tentang orang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dibacalah ayat itu oleh Al-Ahnaf bin Qais, lalu kemudian ditadabburi, direnungi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan orang-orang bertakwa itu adalah sedikit tidurnya di malam hari, lalu kemudian di waktu sahar dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika membaca ayat ini, Al-Ahnaf bin Qais sadar betul bahwa ternyata dirinya tidak seperti ayat yang dia baca. Masih jauh, terlalu banyak senang dan terlalu banyak tidur di malam hari, dan tidak banyak beristighfar di waktu sahar. Dia kemudian memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni aku tidak seperti ayat yang aku baca ini. Ketika kemudian beliau buka lagi Al-Quran, kemudian membahas tentang ayat-ayat orang yang bertakwa, dibacalah kemudian Quran surat Ali Imran ayat 134, yang kemudian disitu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit, lalu kemudian dia suka menahan marah, dia bisa memberikan maaf kepada orang lain, dan dia suka berbuat kebaikan. Direnungi ayat itu, dibaca lagi, kemudian direnungi lagi, lalu kemudian meneteskan air mata. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, ya Allah aku masih belum seperti ayat yang aku baca ini, bahwa orang yang bertakwa itu adalah berinfak di saat lapang maupun sempit. Aku masih berinfak di saat lapang, tapi aku mikir-mikir kemudian berinfak di waktu dalam keadaan kesulitan. Aku suka marah-marah, mungkin kepada istri, mungkin kepada anaknya, kepada temannya dan sahabatnya, pada saat ada sebuah yang membuat dirinya konflik atau marah. Aku juga susah untuk memberikan maaf terhadap orang-orang yang pernah bersalah kepadaku, dan aku kadang-kadang malas untuk berbuat kebaikan. Menangislah lagi Al-Ahnaf bin Qais, karena dia mengukur dirinya ternyata tidak seperti ayat yang dia baca, sehingga kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku tidak seperti ayat yang aku baca ini. Kemudian dia buka lagi ayat Al-Quran, kemudian membaca surat Al-Hasr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasukha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa orang-orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan, itulah gambaran di dalam ayat itu. Lalu kemudian menangis lagi Al-Ahnaf bin Qais, ya Allah aku tidak seperti ayat yang aku baca ini, yang memberikan gambaran bahwa dia lebih mengutamakan orang lain walaupun dia dalam keadaan susah. Bahkan dia kemudian menangis kepada Allah melihat fenomena yang ada di masyarakat pada waktu itu. Tidak hanya kemudian dia mengutamakan orang yang kemudian lebih dari dirinya, tapi kadang-kadang ada orang yang mengutamakan dirinya sendiri dengan mengorbankan banyak kepentingan orang lain dan sesuatu yang bermanfaat. Dia menangis kembali, tidak seperti itu. Lalu kemudian Al-Ahnaf bin Qais tiba di ayat yang dia baca, Quran surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna atarafu bidhunubihim qalatu amalan salihah wa akharas sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang kemudian dia mengakui dosa-dosa mereka, mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah 102. Pada saat membaca ayat ini, Al-Ahnaf bin Qais kemudian baru mengakui, ya Allah aku masih seperti ayat yang aku baca ini. Banyak dosa dan kesalahan yang aku lakukan, kemudian kadang-kadang mencampur adukkan antara yang baik dan buruk, dan aku bertaubat ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Al-Ahnaf bin Qais mengukur dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian dia mencerminkan dirinya dalam posisi yang mana, karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk menjadi orang bertakwa, dan bukan hanya sebagai bacaan saja. Betul bahwa Al-Quran itu punya pengaruh besar terhadap kebaikan, keberkahannya yang luar biasa. Dengan hanya membaca saja itu cukup luar biasa. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengukur dirinya, bercermin dirinya di posisi mana. Ada hal yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Jurri di kitab Akhlaqu Hamalatil Qur'annya itu. Beliau menyebutkan bahwa ambisi seseorang itu bukan hanya kemudian kapan selesai membaca surah. Laisa himmatuhu mata akhtimus surah. Tetapi himmahnya itu, ambisi atau cita-citanya adalah mata at-ta'idu lima atlu. Kapan kemudian aku bisa dapat pengaruh dari apa yang aku baca? Wa mata asdajir, kapan aku tersadar? Wa mata atabir, kapan aku mengambil pelajaran? Sampai kemudian beliau sebutkan, mata akunu minal muttaqin, mata akunu minal muslimin, minal muhsinin, mata akunu minal mutawakkilin, mata akunu minal khasiin, mata akunu minas sabirin, mata akunu minas sadiqin, mata atuba minad dunub, mata akhuddu lisani, mata aghaddu tarafi, mata astahi minallahi azza wa jalla haqqal haya, mata istagila bi'aini, mata uhibbu ma'ahabba, mata abgadu ma'abgadu. Lalu kemudian beliau menuliskan banyak hal yang kemudian ditulis oleh beliau untuk memberikan gambaran kapan-kapan. Kata beliau, ambisi seorang bukan hanya kemudian kapan selesai membaca Al-Quran, kapan khatam membaca Al-Quran, tetapi yang kemudian ada di gambarannya adalah kapan aku menjadi orang bertakwa sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku menjadi orang yang jujur sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku menjadi orang yang bersabar sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku menjadi orang yang kemudian punya ketawakalan yang kuat kepada Allah sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku bisa menjaga lisanku, kapan aku bisa menjaga penglihatanku sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Kapan aku disibukkan oleh aib dan cacat diriku dan tidak sibuk dengan cacat aib orang lain sebagaimana ayat yang sudah aku baca. Kapan aku mencintai Allah sebagaimana kemudian yang dikehendaki Allah untuk mencintainya. Kapan aku menjadi orang yang kemudian benci kepada sesuatu sebagaimana ayat-ayat yang sudah aku baca. Semua itu kemudian menjadi ambisi seseorang, sehingga kemudian menangislah apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Jurri itu di akhir tulisan beliau, bahwa kita kadang-kadang jauh tidak sebagaimana yang kemudian ayat yang dibaca, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu turun ke gunung, maka gunung itu akan menjadi tunduk dan pecah karena takutnya kepada Allah. Sudah berapa kali kita baca Al-Quran dan khatam Al-Quran, tetapi kenapa hati kita yang sesungguhnya seonggok daging yang kecil, yang lembut, tapi ternyata jauh lebih keras dari besi. Padahal Al-Quran itu seandainya turun ke gunung itu akan pecah. Dan berapa kali sudah ayat-ayat yang kita baca, tapi tidak ada satupun yang punya pengaruh kepada kita, dan hanya menjadikan sebagai sebuah nilai bacaan, tapi tidak dalam kehidupan keseharian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penting buat kita untuk menjadi orang yang bertakwa yang sebentar lagi kita akan masuki, dan kita berada di Jumat terakhir di Sya'ban ini, akan memasuki sebuah bulan di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keleluasaan kepada kita memohon dan meminta kepada Allah ampunan, pembebasan dari api neraka. Dan salah satu amalan di samping kita puasa di siang harinya dan kemudian salat malam di waktu malam harinya
adalah memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran itu, sehingga sama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Juri, bahwa seharusnya yang kita pikirkan adalah kapan tersadar, kapan kemudian bisa mengambil pelajaran, dan kapan bacaan ayat-ayat itu punya pengaruh besar dalam kehidupan kesehariannya, sehingga nanti pada saat selesai di bulan Ramadan dia menjadi orang-orang yang bertakwa itu, sebagaimana yang kemudian diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang bertakwa dalam puasa ini. Bukankah sudah digambarkan model orang-orang ketika menyambut puasa, ada yang kemudian satu biasa saja, dia anggap biasa saja dan itu sudah biasa per tahun dilakukan. Tapi ada orang-orang yang kemudian malah tidak senang dengan datangnya puasa itu dan menganggap itu sebagai sebuah beban. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada orang-orang yang begitu sangat bahagia dan senang menyambut kedatangan bulan Ramadan, bahkan sudah beberapa bulan dia kemudian berdoa untuk sampai umurnya berkah di dalam bulan Ramadan. Walaupun para ulama menyebutkan jangan cuma kemudian berharap wabalikna Ramadan, sampaikan di bulan Ramadan, tapi berdoalah juga kepada Allah agar diberkahi di bulan itu, sehingga kemudian kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan dari para syekh atau ulama kita pada kesempatan ini kita sampaikan. Pertama adalah pesan dari Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitab Zadus Saimnya. Beliau menyebutkan bahwa yang perlu menjadi perhatian kita semuanya adalah jangan sampai kemudian kita menyesal sampai umurnya di bulan Ramadan tapi tidak dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat ikum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jangan sampai, karena waktu itu tidak bisa kembali dan tidak ada satupun yang menjamin. Maka rencanakan yang baik sebelum bulan Ramadan itu tiba, rencanakan dengan baik, planning dengan baik apa yang harus dilakukan, mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, dan bagaimana usaha untuk mendapatkan diri agar kemudian dalam syahrul Ramadan itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang bertakwa. Jangan sampai menyesal tidak dapat maghfirah, jangan sampai menyesal tidak dapat pembebasan dari api neraka. Bukankah salah satu kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kemudian disebutkan dalam hadis itu yang cukup mencengangkan kita luar biasanya, bila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan ampunan kepada hambanya, maka dosa-dosa yang dia lakukan dibuatlah para malaikat yang mencatat dosa dan kesalahan itu dihapus dan menjadi lupa. Dibuatlah kemudian anggota tubuh yang melakukan dosa dan kesalahan itu dibuat lupa oleh Allah, dan bahkan tempat di mana dia berbuat dosa, berbuat kesalahan itu juga dibuat lupa oleh Allah, sehingga dia datang menghadap Allah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Subhanallah, inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu dibuat lupa oleh Allah, malaikat pencatat pun dibuat lupa. Anggota tubuh yang melakukan dosa dibuat lupa, dan tempat di mana dia berbuat dosa dibuat lupa, sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan suci dan tidak ada yang bersaksi bahwa dia adalah hamba yang berdosa atau bersalah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kejarlah itu, rencanakan dengan sebaik-baiknya dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Ketika kemudian dalam dunia birokrasi dimanapun kemudian musyawarah, rapat selalu dilakukan untuk sebuah kebaikan, perencanaan program tertentu. Tapi kenapa untuk program akhirat kita kadang-kadang tidak pernah ada perencanaan dan hanya dijalankan seadanya dan sebijanya saja. Menjadi orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian bisa memanajemen dirinya, lalu kemudian dia selalu berpikir tentang nasibnya setelah dia mati. Itulah orang yang cerdas. Wal ajuzu man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah, orang yang kemudian lalai, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya berangan-angan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa amal yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, pesan yang kemudian disampaikan oleh Syekh Salman bin Fuad Al-Audah itu,
Dalam kitab Durusur Ramadaniyahnya beliau menyebutkan di antaranya adalah, kalau ibadah puasamu ingin bagus, maka asumsikan itu adalah Ramadan terakhirmu, sehingga kamu akan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Analog sama dengan nasihat Nabi ketika ingin sholatnya khusyuk, maka anggaplah sholatmu yang kamu lakukan itu adalah sholat terakhirmu. Maka kalau kita ingin baik, kata beliau, salah satu di antaranya adalah asumsikan bahwa Ramadanmu tahun ini adalah Ramadan terakhir buatmu, sehingga kamu mempersembahkan yang terbaik. Siang malammu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pesan dari Syekh Al-Qarni itu dalam kitab Aqbalta ya Ramadan, beliau menyebutkan hendaknya di antara kita ada yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan dari salah satu pintu surga Allah yang bernama Ar-Rayyan, yang kata Imam Al-Ghazali itu bisa kita doakan pada saat antara maghrib dan isya. Waktu maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat dilalaikan kadang-kadang, padahal bagus di antara waktu itu kemudian sambil mempersiapkan sholat isya dan tarawih, kita mojok di musalla rumah kita atau di tempat kita. Setelah kita siap bermohon kepada Allah setiap hari di waktu antara maghrib dan isya, itu berdoa kepada Allah dengan dua permohonan. Permohonan pertama kepada Allah, ya Allah, terimalah puasaku hari ini, taqabbal ya Allah siyamana. Berdoa kepada Allah, diterima, rayu Allah, terima ya Allah, terima puasaku. Kalau ada kekurangan ya Allah, maka sempurnakan besok harinya. Ini adalah merupakan planning rencana kita. Dan doa setelah itu kita bermohon kepada Allah agar kemudian ya Allah, berilah kesempatan untuk hamba bisa masuk surgamu dari salah satu pintu surgamu yang bernama Ar-Rayyan. Setiap hari kita berdoa kepada Allah di antara sekian banyak doa-doa yang kita baca dan kita panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan, sehingga kita betul-betul tidak menyesal karena kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan pembebasan dari api neraka. Jangan sia-siakan karena kita tidak tahu umur kita apakah itu menjadi Ramadan terakhir, sehingga kemudian kita memberikan karya terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita disampaikan umurnya di bulan Ramadan ini dan kemudian bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, kelalaian kita, kelupaan kita kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keterbatasan itu dan bermohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan untuk bisa membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.